Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah dari kelas MN3M dengan nomor NIM 2023008034. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis perusahaan PT Indolakto dengan tema Spiral Innovation. Baik, kita langsung ke dalam materinya. Yang pertama ada profil perusahaannya, yaitu PT Indolakto adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dalam industri produk susu dan turunannya. Sebagai anak perusahaan Indofood, CBP, Sukses Makmur Tbk, PT Indolakto memproduksi berbagai merek susu terkenal seperti Indomilk, Cap Enak, dan Tiga Sapi. Dengan pengalaman puluhan tahun, PT Indolakto terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Baik, untuk selanjutnya ada kebutuhan pasar, yaitu identifikasi kebutuhan pengguna yang menjadi pendorong inovasi. Pertama ada konsumen, yaitu kebutuhan akan produk susu berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Lalu permintaan produk yang lebih sehat seperti susu rendah lemak dan susu bebas laktosa. Terakhir, kebutuhan kemasan yang praktis dan ramah lingkungan. Untuk poin kedua ada pasar, yaitu peningkatan tren konsumsi sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Lalu tingginya permintaan susu untuk anak-anak dan lansia dengan formulasi khusus. Terakhir, perkembangan e-commerce yang mendukung kebutuhan pengemasan produk untuk pengiriman jarak jauh. Lalu ada kolaborasi multi stakeholder, yaitu analisis kontribusi pemangku kepentingan. Yang pertama ada pelanggan, yaitu memberikan feedback melalui survei kepuasan pelanggan dan media sosial. Lalu menginspirasi inovasi rasa dan kemasan baru. Yang kedua ada mitra bisnis, itu distribusi produk ke berbagai jaringan retail dan e-commerce. Lalu kolaborasi dengan peternakan lokal untuk memastikan pasokan susu segar. Yang ketiga ada regulator, yaitu memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan nasional dan internasional. Lalu mendukung inisiatif pemerintah terkait gizi masyarakat melalui program susu sekolah. Dan yang keempat ada manfaat kolaborasi, yaitu meningkatkan efisiensi rantai pasok dan membangun reputasi perusahaan sebagai produsen yang bertanggung jawab. Lalu ada penilaian siklus inovasi. Yang pertama ada ideasi, yaitu studi tren pasar dan preferensi konsumen. Lalu riset dan pengembangan atau R&D untuk menemukan formulasi baru. Kedua ada pengembangan, pembuatan prototipe produk susu dengan kandungan gizi khusus. Lalu uji laboratorium untuk memastikan keamanan dan kualitas. Ketiga ada pengujian produk oleh panel ahli dan konsumen terpilih. Lalu evaluasi penerimaan pasar melalui peluncuran terbatas. Dan yang terakhir ada peningkatan, yaitu perbaikan produk berdasarkan masukan pengguna dan data penjualan. Lalu ada risiko inovasi. Yang pertama risiko finansial, yaitu tingginya biaya pengembangan produk baru. Lalu potensi kerugian jika produk gagal di pasar. Yang kedua ada risiko teknologi, yaitu kegagalan teknologi produksi atau penyimpanan. Lalu tantangan dalam memastikan stabilitas produk selama distribusi. Yang ketiga ada risiko penerimaan pasar, yaitu produk baru mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Lalu kompetitor merilis produk serupa lebih cepat. Terakhir ada mitigasi risiko, yaitu melakukan studi kelayakan secara menyeluruh. Lalu menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Terus selanjutnya ada iterasi produk atau jasa. Yang pertama ada prototipe. Itu prototipe diuji dalam berbagai kondisi untuk memastikan performa dan daya tahan.
Lalu evaluasi terhadap rasa, tekstur, dan kemasan produk. Kedua ada penyempurnaan, yaitu perubahan formulasi untuk menciptakan dan meningkatkan citra rasa atau manfaat kesehatan. Lalu revisi desain kemasan untuk meningkatkan daya tarik visual. Terakhir ada feedback pengguna, itu mengumpulkan masukan melalui uji pasar dan survei pelanggan. Terakhir menindaklanjuti keluhan atau saran untuk perbaikan. Kesimpulan, yang pertama, produk yang dari kelebihannya, produk inovatif yang memenuhi kebutuhan konsumen dan dukungan kuat dari R&D dan kolaborasi multi stakeholder. Untuk kelemahan, biaya inovasi yang tinggi dapat membatasi pengembangan lebih lanjut. Lalu proses pengujian pasar yang memakan waktu. Terakhir ada potensi penerapan luas, yaitu meningkatkan ekspor produk susu ke pasar internasional dan memimpin tren produksi susu sehat di Indonesia. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekhilafan yang kurang berkenan. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.